1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengar." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Multimedia 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujangnya itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Tema khotbah pagi ini adalah langkah iman. Saya percaya bahwa di tengah-tengah penderitaan hebat yang dialami bangsa Israel, karena mereka sedang dilanda musim kering, karena pemberontakan kepada Tuhan. Dan Elia berkata, "Jangan turun hujan selama 3,5 tahun. Dan hujan benar-benar tidak turun, sampai aku mengatakannya, baru hujan itu turun." Jadi di tengah-tengah penderitaan hebat yang dialami oleh bangsa Israel, pada masa itu raja mereka adalah Ahab. Karena dikatakan mereka mengalami musim kering, saudara, yang berkepanjangan akibat dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan, ada kalanya Tuhan izinkan musim kering datang karena pemberontakan dalam hati, dalam pikiran. Ada kesalahan, ada dosa yang kita buat. Alkitab katakan, maka tampillah Elia. Di musim-musim seperti ini, maka dibutuhkan seorang nabi untuk berbicara kepada kita. Kita harus mendengarkan suara kenabian. Tuhan berkata, Tuhan tidak melakukan sesuatu apapun tanpa memberitahukannya kepada para nabi. Tampillah Elia, seorang abdi Allah, yang hidup dalam kebenaran dan mempunyai iman yang teguh. Dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam 1 Raja-Raja 18 tadi, 41-46, kalau ayat-ayat sebelumnya, telah dicatat bahwa Elia telah berhasil menaklukkan dan membunuh 450 Nabi Baal. Mereka menyembah Asyera, mereka menyembah dewa api. Kemudian Elia membunuh mereka di atas Gunung Karmel. Walaupun seorang diri, ia tidak gentar. Justru karena imannya, Alkitab berkata Elia telah meyakinkan umat Israel bahwa Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, dan tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Demikian juga kalau Bapak Ibu lihat ayat bacaan kita ini, Alkitab katakan Elia mempraktekkan imannya. Dia melangkah dengan iman. Dia berdoa minta hujan turun, dan Alkitab katakan hujan pun turun. Hujan segera turun. Dan saya percaya bahwa pasti semua kita ingin memiliki iman atau melangkah dengan iman seperti apa yang Elia lakukan ini. Yang jadi persoalannya adalah bagaimana caranya, atau apakah yang harus kita buat agar kita dapat memiliki iman sehingga olehnya kita dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu datang dari firman Allah. Dari kita mempercayai firman Allah. Di dalam ayat bacaan ini, kita jumpai beberapa langkah-langkah. Saya sebut langkah iman, bagaimana kita dapat memiliki iman. Yang pertama, iman itu harus dimulai dari visi. Gereja lokal ini punya visi. Menjadikan Yesus tinggal dalam dirinya. Have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam diri kita. Visi. Jadi iman dimulai dari visi. Kalau iman dimulai dari visi, maka 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 43 berkata, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengar."
Apakah hujan sudah turun? Belum. Tapi Elia punya visi, punya penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh Ahab. Dia sudah bisa mendengar dalam alam dengan telinga rohaninya. Dia sudah bisa mendengarkan derau hujan, sekalipun hujannya belum datang. Alam supranatural, dia sudah mengeksplorasi alam itu dan dia sudah bisa melihat bahwa hujan sudah tiba, sekalipun di alam natural belum terjadi. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata tidak ada apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikianlah, bujang itu disuruh pergi sampai 7 kali. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau saudara dan saya berkata hujan sudah turun, aku setelah mendengar bunyi hujan, dan Bapak Ibu suruh bujangmu, suruh pembantumu, coba naik ke gunung, lihat, sudah ada awan atau belum. Mungkin kalau 1 kali, oh belum ada, balik lagi 2 kali, oke lah, tapi ke-3 kali, ke-4 kali, mungkin Anda mulai ragu. Tapi ini Elia menyuruh bujangnya pergi sampai 7 kali. Lihat, orang yang punya visi itu tidak mudah menyerah. Orang yang punya visi itu akan melakukan terus-menerus. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, itu bukan kegagalan. Bagi dia itu adalah sebuah perjalanan iman, sebuah langkah iman. Mencoba ngomong 1 kali, ngomong 2 kali, ngomong 3 kali, ngomong 4 kali. Bagi dia, kalau orang belum berubah, itu bukan kegagalan. Dia sedang melangkah dengan iman. Visi itu akan membawa Anda dan saya ke tempat-tempat yang dalam. Visi itu akan membuat Anda semakin hari semakin kuat. Elia menyuruh bujangnya itu 7 kali, saudara. Kali ke-7 dia berkata, awan setapak tangan. Dan Elia tahu bahwa itu tanda-tanda hujan lebat akan datang. Orang beriman itu telah melihat sesuatu yang belum orang lihat. Orang beriman itu akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Orang beriman itu akan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Itulah visi. Itulah vision. Kalau Anda punya visi, Anda akan berbicara sesuatu yang belum terjadi. Anda akan berbicara hal-hal yang besar. Anda akan berbicara hal-hal yang orang lain tidak masuk di pikirannya. Karena mereka tidak bisa lihat. Dan Elia berbicara kepada seorang raja, aku telah mendengarkan bunyi hujan. Pergilah dengan cepat. Bayangkan, kenapa sampai bisa Elia bicara seperti itu? Itulah visi. Orang beriman telah mendengar sesuatu yang belum didengar oleh orang lain. Orang beriman telah percaya sesuatu kalau orang lain belum bisa mempercayainya. Bisakah saudara dan saya mempercayai bahwa Tuhan akan menolong kita ke depan? Tuhan akan memulihkan bisnis kita. Tuhan akan memulihkan keuangan kita. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan menolong kita di dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan akan menolong kita menyembuhkan penyakit kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Bisakah Bapak, Ibu, dan saya percaya? Ketika Anda membayangkan bahwa Tuhan sudah menolong saudara, maka Anda akan melihat bahwa itu akan terjadi. Itulah visi. Itulah visi. Orang beriman selalu mulai dengan visinya. Iman harus dimulai dari visi. Kalau kita nggak punya visi, Kitab Amsal berkata menjadi liarlah rakyat. Kita akan hidup sembarangan. Kita tidak akan pernah sampai di tujuan. Visi itu akan membawa kita sampai di tujuan, sampai di pelabuhan kesukaan. Karena itu milikilah visi. Saya percaya, saya akan sampai di tujuan. Contoh begitu. Kalau hari ini saya di Jakarta, dan kita mau pergi ke Makassar lah. Dan misalnya kita semua, 73 orang lebih ini kita naik pesawat. Ya ini cerita omong kosong lah. Saya bayar tiket pesawat saudara gratis. Pergi ke Makassar pagi ini, kemudian sampai di sana kita makan ikan, makan kepiting, makan cumi, seafoodnya kan enak. Ya. Sorenya kemudian kita balik. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa penerbangan kita dari Jakarta sampai di Makassar akan tiba dengan selamat? Semua percaya. Mungkin Anda punya saudara di Makassar, teman di Makassar, Anda akan telepon 2 jam lagi. Saya akan tiba dengan pesawat A. Saya akan tiba di Makassar. Kok Anda yakin bahwa Anda akan tiba dengan selamat di Makassar, padahal Anda belum sampai di Makassar? Kok Anda yakin Anda bisa berkata dengan waktu yang Anda ngomong 2 jam lagi,
Kita akan ketemu nanti di Makassar, kita akan makan ikan, kita akan makan cumi, kita akan makan kepiting, kita akan kuliner seafood yang enak misalnya di Makassar. Anda kok sangat amat yakin? Kenapa sampai bisa begitu? Itu namanya iman yang umum. Kenapa iman yang khusus? Terutama dalam masalah persoalanmu, Anda nggak bisa lihat bahwa Anda sudah sampai. Anda nggak bisa lihat bahwa sebentar lagi kita akan happy, kita akan makan, kita akan senang-senang, kita akan jalan-jalan, kita akan kuliner. Kenapa Anda nggak punya iman khusus seperti itu? Orang beriman telah percaya sesuatu walaupun orang lain belum bisa mempercayainya. Orang beriman akan berdiri teguh pada janji Tuhan dan yakin Tuhan pasti menggenapinya. Orang beriman itu akan sulit dimengerti oleh orang yang tidak beriman. Karena dia ada di tempat-tempat yang dalam. Dia akan berpikir berbeda dengan orang lain berpikir. Dia akan melihat berbeda dengan orang lain melihat. Itu langkah iman. Langkah iman harus dimulai dengan visi. Kalau langkah iman saja sudah begitu dalam, jadi orang yang melangkah dengan iman itu sebenarnya orang yang ada di tempat-tempat yang dalam. Makanya kurang percaya bagi Tuhan itu tidak percaya. Inilah yang dimaksudkan bahwa iman harus dimulai dari visi. Jadi kalau kita mau mulai, saya mau dikatakan saya orang beriman, maka Anda dan saya kita harus punya visi. Dan visi itu tadi saya katakan akan membawa kita ke tempat-tempat yang dalam. Jangan berhenti dengan masalah yang Anda hadapi. Jangan berpikir selaras, selevel dengan masalah. Jangan hidup selevel dengan masalah. Naik ke level yang lebih tinggi. Dan level yang lebih tinggi adalah visi. Jika tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Itu berarti kalau orang yang memiliki visi, maka orang itu bukan orang yang liar. Orang itu ada dalam genggamannya Tuhan, kendalinya Roh Kudus. Dan kalau kita dalam kendalinya Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mengendalikan kita, firman Allah yang mengendalikan kita, keadaan kita akan baik-baik. Kita akan sampai pada tujuan. Kita akan melihat penyediaan Tuhan yang hebat, yang ajaib. Hal yang kedua yang kita belajar adalah iman dalam visi harus dilanjutkan dengan doa. Haleluya. Langkah iman itu adalah Bapak Ibu akan melihat bahwa seseorang bukan cuma punya visi, tapi dalam visi itu dia lanjutkan dengan doa. Ada banyak orang yang ketika dalam pergumulan, dia tidak mau berdoa. Dia ngomel, dia nggak salahkan orang lain. Dia katakan, saya begini, saya sudah melayani kok, saya sudah begini kok, saya sudah sungguh-sungguh, kenapa begini? Saya tanya, apakah Anda sudah berdoa? Apakah Anda sudah datang sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah Anda sudah datang hancur hati dengan Tuhan? Ada hal yang saudara dan saya tidak bisa rubah. Dan itu adalah bagian Tuhan. Hal-hal besar, hal yang sulit adalah bagian Tuhan. Merubah orang, merubah situasi, merubah keadaan, itu adalah bagiannya Tuhan, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah menasihati, mendoakan, mengingatkan, hanya itu bagian kita. Bagian kita adalah merubah hati kita, mengubah hati kita, itu bagian kita. Merubah orang, keadaan, situasi, itu bagian Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa. Ada 3 alasan mengapa kita harus berdoa. Doa itu sebagai sarana untuk kita mempersiapkan seseorang sehingga dapat meraih janji-janji berkat Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu mendoakan seseorang, Bapak Ibu sedang mempersiapkan orang itu untuk dia bisa meraih janji-janji Tuhan. Ada kalanya masalah datang itu mempersiapkan hati kita untuk kita ready, untuk kita siap, untuk kita bisa menghandle berkat-berkatnya, untuk kita bisa menghandle promosinya. Karena Alkitab berkata Tuhan itu Bapa yang baik. Dan seorang bapak itu ingin melihat bahwa anak-anaknya dipromosi. Seorang bapak itu ingin melihat anak-anaknya diberkati. Seorang bapak ingin melihat anak-anaknya dewasa dan bisa melanjutkan, bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Kan tidak mungkin seorang bapak memberikan kunci mobilnya kepada anaknya yang baru 10 tahun dan suruh, ayo kamu nyetir papa, jalan di tengah keramaian kota. Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Kunci mobil bisa diberikan kepada anak-anak yang mungkin umur 18 tahun ke atas, yang sudah punya SIM, sudah bisa nyetir dengan baik. Sehingga ketika dia nyetir, papanya disambil, aman. Haleluya. Anak saya sudah umur 24 tahun, tapi kalau nyetir saya katakan hati-hati, hati-hati. Masih seperti itu. Ada kalanya kalau sudah hati-hatinya sudah lebih dari 3 kali, dia katakan, Papa, aku udah gede loh, aku bisa tahu nyetir. Tapi namanya orang tua, saudara selalu katakan hati-hati, hati-hati, ya. Doa itu juga sebagai alat untuk menghancurkan segala penghalang berkat.
Jadi kalau kita tidak pernah berdoa, maka kita tidak akan melihat ya terobosan terjadi. Karena ada saja penghalang yang menghalangi langkah saudara, ada saja masalah yang menghalangi langkah saudara. Dan ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, maka doa-doa peperangan itu menghancurkan segala penghalang. Doa itu juga akan membuat orang jadi sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Orang yang panik itu orang yang tidak berdoa. Ya. Orang yang suka panik, suka mudah stres itu adalah orang yang tidak punya waktu untuk berdoa. Tapi orang yang sabar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh itu orang berdoa. Orang berdoa itu adalah mereka yang selalu berdiri di tengah-tengah badai, selalu berdiri di tengah-tengah api, mereka selalu berdiri di tengah-tengah arus sungai yang deras, dan mereka tidak terbakar, mereka tidak dihanyutkan, mereka tidak dihempaskan. Kenapa? Karena pegangan mereka adalah Tuhan. Jadi ketika kita melangkah dengan iman, salah satunya itu adalah doa. Makanya kalau melihat seseorang itu sedang melangkah dengan iman, maka lihat kehidupan doanya. Dia tetap percaya, dia tetap kuat, yakin, dia tetap mengandalkan dan berpegang kepada firman Allah. Dia tetap tahu bahwa janji Tuhan sedang datang dalam hidupnya. Dia tetap tahu bahwa Tuhan sedang merendah hidup-hidupnya, menjadikan dia lebih baik dari kemarin. Yang ketiga adalah iman yang sejati pasti akan melalui ujian. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, iman sejati pasti akan melalui ujian. 1 Raja-Raja 18:43 berkata, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Wow, iman yang sejati pasti melalui ujian. Ketika bujang Elia melihat ke arah laut sampai 6 kali, namun belum juga ada tanda-tanda hari mau hujan. Setelah yang ke-7 kalinya, barulah kelihatan awan sebesar telapak tangan. Dia tidak melihat awan seperti awan satu pulau, saudara. Dia hanya bisa melihat awan sebesar telapak tangan. Jadi ciri khas iman yang sejati itu tidak akan terpengaruh oleh berita yang buruk. Ciri khas iman yang sejati itu tidak terpengaruh oleh berita yang negatif. Ciri khas iman yang sejati itu tidak terpengaruh oleh situasi keadaan yang tidak mengenakan. Ciri khas iman yang sejati itu tidak terpengaruh dengan apa kata orang, apa kata tradisi. Iman yang sejati itu selalu pure, matanya tertuju kepada Tuhan. Ingat ketika murid-murid di tengah laut dan gelombang datang dan air masuk ke dalam perahu dan perahu hampir tenggelam. Mereka takut. Tapi ketika mereka lihat Yesus berjalan di atas air, mereka pikir itu hantu. Tapi Tuhan berkata, ini aku. Lalu Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Alkitab katakan Petrus berjalan di atas air. Tapi kemudian tiba-tiba dia merasa tiupan angin. Dan dia tenggelam. Perasaan selalu mendustai, iman itu kebenaran. Kalau ketika Bapak Ibu dalam masalah, sedang melangkah mengikuti Tuhan, selalu ada masalah, ada tantangan. Selalu ada persoalan yang menghalangi saudara. Tapi saya beritahukan kepada saudara, yang akan membawa Anda, yang membuat Anda tenggelam itu adalah perasaan. Perasaan selalu membawa Anda mengikuti keinginan yang sedang terjadi. Situasi keadaan, apa kata orang, situasi, apa kata tradisi, apa yang kau lihat dengan mata, apa yang kau pikirkan, itu membuat Anda tenggelam. Tapi iman itu kebenaran. Iman akan membuat Anda berjalan di atas air. Ingat, berat jenis manusia itu lebih berat dari air. Otomatis akan tenggelam. Tapi Alkitab mencatat bahwa Petrus berjalan di atas air. Dia baru tenggelam ketika dia pakai perasaan. Anda dan saya akan berjalan di atas kemustahilan yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika matamu tertuju kepada Tuhan. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, sekalipun keadaan sulit, maka kita akan melihat hal-hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Saya nggak lihat ada tulisan amin di sana. Imannya sejati pasti melalui ujian. Tapi orang-orang yang beriman akan berjalan di atas kemustahilan. Akan berjalan di atas hal-hal yang sulit dan tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, ayo bebaskan orang Israel.
Musa katakan, aku tidak bisa bicara. Kalau gitu aku panggil abangmu untuk bantu kamu, yaitu Harun. Ketika Harun datang dan Tuhan berkata, Musa berkata, aku siap. Dan Tuhan berkata, aku akan keraskan hati Firaun. Ingat, ketika Anda dengar firman, ketika Anda dapat nubuatan, bersiaplah untuk tantangan, bersiaplah untuk masalah datang mencoba menghalangi. Ketika saudara berjalan dengan iman yang sejati, maka satu neraka akan menyerang saudara, akan menghalangi langkah-langkah saudara. Tapi percayalah, ketika masalah datang, persoalan datang seperti gelombang laut yang ingin menenggelamkan perahu kehidupanmu, perahu pribadimu, perahu bisnismu, perahu pelayananmu, arahkan matamu kepada Tuhan dan engkau akan berjalan di atas kemustahilan. Engkau akan berjalan di atas air. Engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Beberapa saudara akan mengalami perkara-perkara supranatural ketika engkau mulai melangkah dengan iman. Mulai percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan sanggup menolongku. Jangan berpikir selevel dengan masalah. Jangan berdiri selevel dengan masalah. Tapi biarkan firman Allah yang menguasai hidupmu. Berpikirlah sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Berpikirlah sesuai dengan firman Tuhan. Dan engkau tidak terkalahkan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Engkau ada dalam masalah normal. Tapi jangan biarkan masalah ada di dalam saudara. Amen. Ketika engkau ada dalam masalah, maka masalah akan membawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Tapi kalau engkau membiarkan masalah ada di dalam saudara, ini kalimat yang berbeda, saudara. Masalah akan menghancurkan saudara. Darahmu tinggi, jantungmu berdebar-debar, engkau akan sering ke dokter, engkau akan penuh dengan ketakutan, membuat malam tidur nyenyak, tidak bisa tidur dengan nyenyak, engkau akan tergantung dengan obat-obat, yang akan membuat Anda mudah pusing, Anda membuat Anda sering sakit, Anda akan mengalami keadaan-keadaan yang lebih buruk, dan membawa Anda kepada kematian. Melangkah dengan iman akan membuat saudara dan saya menjadi lebih baik. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Melangkah dengan iman akan membuat keadaan saya menjadi lebih baik. Amin. Semua orang punya masalah. Semua orang punya pergumulan. Tapi tidak semua orang melangkah dengan iman. Haleluya. Yang keempat, iman yang sejati pasti menghasilkan sesuatu. Di antaranya, menghasilkan dua hal. Menghasilkan kasih. Ketika Elia melihat hujan akan turun, yang pertama ia pikirkan adalah Raja Ahab. Harus segera diberitahu supaya tidak kena hujan. Nanti kita baca 1 Raja-Raja 18:44. Elia berkata, aku telah mendengarkan deru hujan. Karena itu, bersegeralah. Alkitab katakan bersegeralah. Ya, siapkan keretamu. Bersegeralah. Segeralah turun. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Elia mengasihi Raja Ahab. Dan dia suruh Ahab untuk cepat pulang ke rumahnya. Pulang ke istananya. Supaya jangan dia terhalang oleh hujan yang lebat ini. Orang yang mengasihi, sekalipun Ahab itu sangat membenci Elia, tapi Elia sangat mengasihi Ahab. Oleh hujan. Selalu mengingatkan orang-orang yang salah. Selalu mengingatkan orang-orang yang mungkin gak senang dengan Anda, yang menipu Anda, yang mencuri daripada saudara, yang menyakiti saudara. Iman yang sejati itu tidak menghasilkan kekacauan. Iman yang sejati tidak menghasilkan kepahitan. Iman yang sejati itu tidak menghasilkan permusuhan. Tapi iman yang sejati menghasilkan kasih. Iman yang sejati menghasilkan yang kedua adalah mujizat. Hujan lebat pun turunlah. Karena menghasilkan kasih, dan itu akan menghasilkan mujizat. Ayat 45 berkata, ketika bujang melihat awan setapak tangan, maka tiba-tiba hujan deras turun. Maka dalam sekejap, maka mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 3,5 tahun kekeringan melanda. Tapi orang yang melangkah dengan iman sejati pasti akan menghasilkan kasih dan kedua mujizat. Saya melihat dalam alam roh, beberapa daripada kita akan mengalami terobosan dalam keuangan. Terobosan di dalam bisnis, terobosan dalam keluarga, terobosan dalam kesehatan.
Saya lihat mereka yang punya masalah dengan L4 dan L5 di belakang mereka, yang syaratnya kejepit. Saya lihat bahwa mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan telah memulihkan mereka. Saya lihat bahwa yang punya masalah dengan pinggang kanan, ginjal Anda mungkin. Anda punya masalah dengan ginjal. Bahkan Anda sudah pergi ke dokter beberapa kali. Ketika Anda kembali, kali ketiga atau keempat, Anda periksa kembali, ginjalmu ginjal yang baru. Karena ketika Anda dengar firman dan Anda percaya, maka sesuatu terjadi. Ingat, firman Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kesembuhan terjadi, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus. Dan hal yang kelima, iman yang sejati itu tidak selalu dihargai oleh orang lain. Saudara jangan berpikir bahwa ketika Anda berjalan dengan iman, ketika Anda diurapi oleh Tuhan, maka semua orang akan senang dengan saudara. Tidak. Terbukti Tuhan Yesus. Dia melakukan mujizat, dia berbuat baik di mana-mana. Tapi dia dibunuh oleh ahli Taurat. Dia dibunuh oleh orang Farisi. Ahli Taurat Farisi gambaran hamba-hamba Tuhan. Dia dibunuh oleh sistem demokrasi suara terbanyak. Dia dibunuh oleh roh agamawi. Dan dia dibunuh oleh militer. Jadi ada beberapa kelompok yang tidak senang dengan Yesus. Ketika Anda diurapi oleh Tuhan, Anda berbuat baik, Anda senyum dengan orang lain, Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, selalu saja Anda tidak dihargai oleh orang lain. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Elia ke Gunung Horeb ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah. Kalau dapat Allah seperti ini jangan baca Allah, baca ilah, karena terjemahan bahasa sehari-hari menulisnya dewa. Ya. Beginilah para dewa menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bapak Ibu perhatikan begini. Kalau baca ayat 1 dan ayat kedua, itu ada nyambungnya. Ketika Ahab sama sekali tidak menceritakan tentang kebaikan Elia kepada Isabel. Bahwa yang menyuruh dia untuk turun cepat pulang ke istana itu adalah Elia. Supaya kamu jangan terhalang oleh hujan adalah Elia. Jadi Elia menunjukkan kasihnya kepada Ahab, tapi Ahab membalasnya dengan kejahatan, dengan menceritakan keburukan kepada Isabel, dan Isabel membalasnya dengan ancaman kepada Elia. Kalau Anda buat baik, dan orang membalas jahat, itu hal rohani aja. Itu alkitabiah banget. Jangan sampai saudara dan saya berpikir ketika saya berbuat baik kepada orang lain, dan Anda terus mengharapkan yang baik sepanjang hidupmu, enggak. Enggak akan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi hidup kekristenan kita kita akan berhadapan dengan orang-orang yang like and dislike, yang ada yang suka dengan kita, ada yang enggak suka dengan kita. Terbuktinya Isabel, ketika mendengarkan laporan daripada suaminya, dia kemudian mengancam Elia. Jadi kalau kita baca Isabel, jangan baca lagi Isabel, tapi bacanya ada tekanan berbeda. Isabel. Jadi berbeda, saudara. Jadi orang ini kalau dibaca bukan lagi Isabel, tapi Isabel. Ya. Orang ini selalu cari masalah. Pernahkah Anda lihat orang-orang sekeliling Anda yang Anda katakan, Isabel banget nih orang. Ya. Itu adalah spirit of Isabel. Ya. Orang yang membuat Anda mencengkelkan, saudara, ya, yang mengancam, saudara. Demikian juga halnya dengan kita. Tapi satu hal yang kita harus pahami begini, bahwa jeripaya kita dalam Tuhan ketika Anda melangkah, tidak pernah sia-sia. Tuhan itu melihat isi hati kita. Dan Tuhan akan menjawab semuanya ketika Anda belajar percaya. Ingat bahwa iman harus dimulai dari visi. Yang kedua adalah iman. Dalam visi harus dilanjutkan dengan doa. Iman sejati pasti akan melalui ujian. Jangan takut melalui masalah. Iman yang sejati pasti akan menghasilkan sesuatu. Dan yang terakhir, iman yang sejati tidak selalu dihargai oleh orang lain. Ingat bahwa jeripaya saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Melangkahlah dengan iman. Dan lihatlah mujizat. Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan. Kita akan menabur Bapak Ibu. Saya minta Ibu Cici yang berdoa buat kita. Shalom. Silakan, Ci.
Ya, mari kita berdoa. Syukirallah. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan malam hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu ini akan berakar dalam hidup kami Tuhan, akan berrema dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau sampaikan malam hari ini Tuhan menjadi berkat buat kami semua Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan berkati Pastor Luther, Pastor Lenny dan seluruh keluarganya dan seluruh para pekerja di CKF Tuhan. Engkau berkati mereka semua, Engkau beri kesehatan yang sempurna, Engkau tambah-tambahkan Tuhan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang ditabur oleh mereka Tuhan, tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau perhitungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dibutuhkan, apa yang direncanakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberi keajaiban Tuhan. Engkau Tuhan untuk perayaan Natal semuanya Tuhan kami percaya Tuhan melalui rencana Natal anak-anak sekolah minggu juga semuanya Tuhan Engkau pelancarkan semuanya Tuhan melalui dana dan apapun Tuhan semuanya lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan dan juga kami berdoa buat kami Tuhan malam hari ini yang akan menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Akan berlipat-lipat kali ganda Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau tahu Tuhan dari hati kami Tuhan kami menabur Tuhan. Dan juga Tuhan buat setiap kami yang belum bisa menabur kami percaya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan setiap usaha mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Engkau juga buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menabur dengan sukacita yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.